Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena dosa, keadaan manusia sungguh kehilangan kekuatan, tidak berdaya, tidak mampu berbuat banyak. Demikianlah yang dialami oleh seorang buta yang hanya mampu mendengar suara saja. Sungguh, sangat terbatas pergerakan yang dapat dilakukannya. Kehadiran Kristus yang telah menjadi manusia merupakan terang dan mampu memberikan kekuatan kepada manusia untuk mencapai sebuah hidup abadi. Maka, iman kepada Kristus haruslah selalu dihidupi, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar semakin kuat dan mendalam hidup beriman kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesan yang disampaikan pada perayaan Hari Minggu Biasa ke-30 ini mengingatkan kita bahwa kita harus membantu setiap orang yang menunjukkan kemauannya mencari Allah. Meskipun kemauan mencari Allah itu masih tersirat. Meskipun tersirat, setiap orang pasti mempunyai harapan dalam hidupnya. Bisa kehidupan yang layak, karir yang mantap, hidup yang sehat. Tidak akan terhitung harapan setiap orang kalau dicatat dalam buku harian. Tidak terpikirkan lagi karena terlalu banyak harapan yang ingin dicapai. Namun, menarik diceritakan dalam bacaan Injil hari ini yang menceritakan harapan yang luar biasa diminta oleh Bartimeus yang selama ini ia hidup dalam kegelapan. Ia hanya bisa mendengar cerita dari orang lain tentang cerahnya sinar matahari, tentang cantiknya alam ciptaan yang maha kuasa, tanpa bisa melihatnya.
Dalam situasi yang buta, Bartimeus memiliki niat untuk dapat melihat bagaimanapun caranya itu. Maka, ketika rombongan Yesus melewati tempat dia duduk mengemis, dia tidak mau melewatkan kesempatan itu sedikit pun. Mungkin Bartimeus juga sudah pernah mendengar mukjizat yang pernah dilakukan Yesus. Maka dia berharap ketika Yesus mau menyapa dia, maka dia akan sembuh. Akhirnya dia berteriak memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak menghiraukan orang-orang yang menyuruhnya diam. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Pertanyaan Yesus kepada Bartimeus sederhana saja. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya bukan karena Yesus tidak tahu. Yesus sudah tahu apa yang ada dalam hati Bartimeus. Tetapi Yesus bertanya demikian untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu mencari tahu apa yang diinginkan yang sebenarnya oleh setiap orang. Demikian juga Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Ini juga bukan supaya meninggalkan dia, tetapi justru Yesus mengendaki orang itu menjadi pengikutnya. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Peristiwa ini juga memperlihatkan sikap Bartimeus sebagai seorang murid dan ingin menjadi murid Yesus. Responnya untuk meninggalkan sesuatu demi ikut Yesus dilambangkan dengan melemparkan jubahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diajarkan Yesus dalam peristiwa itu bagi kita sangat penting. Sebab kita sendiri harus menyadari bahwa kita sendiri adalah manusia yang lemah, yang sukar memahami apa yang ada dalam hati orang lain. Tetapi bukan hanya sikap terbuka terhadap sesama yang perlu kita miliki agar mampu menangkap apa yang sebenarnya dikehendaki orang lain. Beriman kepada Yesus dan menjadi muridnya bukan mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat materi, tetapi menolong kita untuk memahami makna salib Kristus. Kita harus belajar dari Bartimeus yang meskipun buta fisik, tetapi dapat melihat Tuhan dengan imannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai permenungan bagi kita, sungguh berimankah kita kepada Yesus? Percayakah kita akan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Yesus? Kalau memang kita sungguh beriman kepada Yesus, kita juga harus menjadi pembuat mukjizat dengan membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, sabdamu sungguh mengagumkan dan menguatkan. Teguhkanlah anak-anakmu dalam melaksanakan sabdamu, sehingga bisa menjadi muridmu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah
sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.